Pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau yang akrab disapa Ahok hari ini akan dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta. Pelantikan akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta. Sebelumnya pada Selasa kemarin, Presiden Joko Widodo telah menerbitkan keputusan Presiden terkait pelantikan Ahok sebagai Gubernur DKI. Kepres yang diterbitkan oleh Presiden itu menjadi dasar hukum pengangkatan Ahok. Kepres itu terbit setelah DPRD DKI menyelenggarakan paripurna istimewa pengumuman Basuki menjadi Gubernur DKI Jakarta pada Jumat lalu. Ahok akan melanjutkan tugas Presiden Joko Widodo yang sebelumnya menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan Ahok, salah satunya banjir dan macet. Semua pekerjaan rumah itu tidak mudah. Ahok dengan segala kelengkapannya harus mampu merubah Jakarta menjadi lebih baik. Mungkinkah wajah kota Jakarta berubah di tangan Ahok? Ya, untuk membahas lebih lanjut tugas apa saja yang telah menanti Basuki Cahayapurnama telah hadir di studio kami Direktur Paramadina Public Policy Institute Bima Priyasantosa. Selamat siang Pak Bima. Selamat siang. Pak Bima, ini kalau kita lihat bahwa akhirnya hari ini Pak Ahok ini akan dilantik oleh Presiden Joko Widodo. Nah, tanggapannya Pak Bima terkait dengan pelantikan Pak Ahok? Ya, satu mungkin selamat Pak Ahok gitu ya dengan tugas yang besar, sangat besar itu. Tapi mungkin satu yang penting adalah sekarang artinya pemerintah itu tidak bisa menyelesaikan semua masalah. Gitu ya. Jadi itu mungkin yang pertama. Artinya bahwa pemerintah ke depan, termasuk pemerintah, tidak hanya pemerintah nasional, tapi pemerintah DKI apalagi adalah bagaimana mengajak sekian banyak komponen masyarakat itu untuk membantu gitu ya pelaksanaan program-program pemerintah. Jadi mungkin pendekatannya itu adalah sekarang sedemikian banyak masalah, tidak mungkin pemerintah itu jalan sendiri. Sekarang bagaimana mengajak komponen masyarakat itu untuk membantu gitu ya. Oke, jadi sebenarnya PR-PR ini juga yang sedemikian besar ya. Kalau kita lihat kan banyak sekali yang harus dibenahi dari Jakarta. Karena ekspektasi masyarakat atau warga Jakarta pun juga begitu besar. Benar. Terhadap dulu pasangan Joko Widodo dan Ahok, sekarang Ahok yang kemudian akan mencari pasangannya lagi. Tetapi kalau kita lihat dulu, tugas yang menanti Ahok, ini kan ada banjir, ada macet, dan lain-lain. Kalau dari sekarang kan sebenarnya bisa dilihat ketika dia menjadi wakil gubernur, kemudian juga sempat menjadi PLT, pelaksana tugas. Nah, terobosan-terobosannya Pak Bima melihatnya seperti apa? Kita di Paramadina Public Policy itu pernah melakukan survei, kira-kira 3 tahun yang lalu lah, menanyakan kira-kira bagaimana, apakah ini daerahnya Jakarta, sekitar Jakarta, apakah masyarakat puas dengan layanan pendidikan dan layanan kesehatan. Jawabannya itu bagi kita cukup mengagetkan. Jadi kira-kira hampir 76% itu puas. Puas jawabannya. Jadi terus kita bertanya kan, tapi misalkan gini, ada yang puas tapi masih mengirim anaknya kursus gitu ya. Artinya kan berarti kita lihatnya, menerjemahkannya, mungkin problem itu kan sama dengan ekspektasi dikurangi delivery gitu ya. Jadi ekspektasi masyarakat kita mungkin yang agak rendah. Jadi kalau sekarang ekspektasi masyarakat itu semakin tinggi, menuntut pemerintah itu untuk semakin memberikan layanan yang baik kepada masyarakat, menurut saya bagus gitu ya. Artinya bahwa pemerintah akan dituntut nih untuk menjalankan tugas. Nah, sekarang bagaimana sisi pemerintah gitu ya, harus dengan budget 72 triliun, 75.000 pegawai, kira-kira bagaimana mengajak tadi ya komponen masyarakat, benar Mbak Ami tadi sampaikan, banjir gitu ya, macet. Itu dua persoalan yang sebenarnya bisa dikatakan yang paling tinggi ekspektasi masyarakat untuk segera diselesaikan oleh pemimpin Jakarta. Tapi kalau lihat, artinya mungkin sekarang kalau lihat ada pembangunan, kalau saya melihat masyarakat itu agak menerima kok gitu macet, karena dia tahu akan ada perbaikan gitu ya. Kalau ada ekspektasi, ada harapan bahwa ada seseorang di sana yang bekerja untuk mereka, mungkin mereka akan menerima gitu. Oke lah, saya nggak apa-apa nih macet 3-4 tahun ini ya, tetapi saya tahu di depan ini akan ada perbaikan gitu ya. Jadi mungkin rasa itu yang penting ya bagi Pak Ahok untuk mengelola. Nah, berarti dengan kata lain bahwa mengatakan bahwa saat ini masyarakat ataupun track apa yang sudah dikerjakan selama beberapa tahun sejak dilantik, dari sejak wakil gubernur kemudian menjadi pelaksana tugas, terlihat sekali bahwa Pak Ahok memang benar-benar bekerja. Kalau saya melihatnya iya gitu ya, buktinya ada gebrakan-gebrakan beliau gitu ya yang bisa dirasakan. Tentu tidak semua masalah bisa selesai ya, banjir, kemudian macet itu kan tidak satu, kadang-kadang beliau kan juga menyampaikan sekarang saya punya backing nih di seberang jalan gitu ya, karena ada Pak Jokowi di seberang, dan itu artinya memang banyak PR juga yang tidak hanya menjadi kewenangan gubernur ya, tapi juga punya kaitannya dengan daerah-daerah sekitar DKI ya, karena kalau kita bicara DKI kan berapa 10 juta, mungkin kalau hari ini
ada sekitar 3 juta orang dari sekitar itu datang ke Jakarta gitu ya. Nah, kalau lihat dengan apa yang sudah dilakukan, banyak sekali kan program-program yang sebenarnya sudah jalan, termasuk juga kalau untuk macet ataupun juga banjir itu kan ada pengadaan alat transportasi, kemudian Transjakarta yang sementara dihentikan dulu karena ada permasalahan. Kemudian ada pembangunan MRT, kemudian ada juga rencana pembatasan kendaraan bermotor berdasarkan plat, ada juga pembatasan kendaraan roda 2 yang melintas di jalan-jalan protokol. Nah, ini seperti apa publik menerimanya dan itu kalau terkait dengan public transport gitu ya, misalkan MRT sekarang sudah terlihat gitu ya, ada progres gitu ya. Kemudian kalau yang wacana untuk membatasi kendaraan roda 2 misalkan ya, itu tentu kalau kita ngelihatnya akan banyak implikasinya gitu ya. Artinya beberapa kalau kita lihat masyarakat kan komentarnya nanti kalau misalkan kurir gitu ya, sesederhana gitu ya, yang pasti mobilitas di Jakarta itu yang paling rasional sekarang mungkin naik sepeda motor gitu ya, karena dari sisi waktu gitu ya. Nah itu yang mungkin artinya pemerintah perlu, ada pemerintah DKI ya, sebelum memberlakukan, menurut saya yang satu hal tadi ya adalah melibatkan masyarakat untuk diajak bicara gitu ya. Karena sebenarnya public consultation itu atau ya bicara sama masyarakat lah, itu sebenarnya harusnya menjadi bagian dari proses sebelum membuat kebijakan gitu ya. Jadi sebelum kebijakan itu dibuat, itu memang harus diajak bicara dong. Pertanyaannya kemudian apakah sosok ataupun selama ini Pak Ahok ini bisa merupakan seorang yang bisa diajak. Kalau kita tahu Pak Jokowi itu kan dia sebelum apa-apa dia memang terkenal sangat bisa mendengarkan masyarakat. Nah, Pak Ahok ini bagaimana? Apakah dia juga gampang diajak bicara atau seperti apa? Menurut saya tentu masing-masing orang punya karakteristik yang berbeda gitu ya dalam berkomunikasi. Tapi tujuan berkomunikasi kan artinya apa sih? Menyampaikan pesan gitu ya. Yang penting pesan itu nyampe ke menjadi targetnya. Nah itu masalah cara, tentu orang masing-masing berbeda gitu ya. Yang satu caranya mungkin sampai beberapa kali, yang satu mungkin lebih memilih efektif gitu ya daripada beberapa kali. Nah ini masalah cara itu masalah style orang gitu ya. Tetapi tetap pasti tidak bisa lepas dari budaya di sekitar. Nah, nanti kita akan membahas ini lebih jauh lagi di segmen berikutnya. Pemirsa kami akan segera kembali tetap di Jurnal Siang Berita 1.